Lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz, ada yang bilang nih katanya mungkin orang tua dulu ya selalu bilang jangan keluyuran pokoknya kalau lagi maghrib karena pamali gitu kan. Atau kalau mau maghrib itu jangan tidur gitu kan. Ada yang percaya kalau ini mitos, ada juga yang percaya kalau ini adalah fakta. Nah, jamaah juga pasti pengen tahu sebenarnya dalam Islam kenapa kita nggak boleh keluar atau tidur pada saat mendekati maghrib. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Subhanallah. Tabi guruku Habib Abdullah, Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata masalah keluyuran itu diperbolehkan. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Kita disuruh untuk menjelajahi buminya Allah Subhanahu wa taala supaya melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Namun ada waktu yang terlarang, ada waktu di mana kita tidak boleh yang namanya pergi bepergian atau waktu jangankan bepergian, sholat aja dilarang kalau udah terbenamnya matahari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua dari sahabat Jabir radhiyallahu an, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika waktu malam tiba maka laranglah anak-anakmu untuk keluar rumah. Jadi yang paling riskan itu biasanya adalah anak-anak. Karena jin itu bertebaran ya. Karena setan itu berinteraksi dan bertebaran pada waktu itu. Jadi menjelang maghrib. Ketika waktu isya sudah lewat, maka kalian boleh membiarkan mereka bermain. Dan tutuplah pintu sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu, jendela semuanya ditutup ketika masuk waktu maghrib. Saya sampai sekarang kalau masuk waktu maghrib nggak enak perasaan kalau di luar rumah. Kenapa? Dari kecil bapak itu kalau udah 5:30 udah nyariin suruh masuk ke dalam rumah. Jadi sampai sekarang kami kalau waktu maghrib berada di luar rumah, itu perasaan kita kayak berasa di tempat asing gitu, berasa nggak enak banget. Kenapa? Karena kami selalu mendapat dekapan, pelukan, doa ketika mau menjelang maghrib. Dan ini bukan mitos dan ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW supaya memasukkan anak-anak kita, menutup pintu-pintu, menutup jendela, dan juga tadi yang diajarkan oleh guru kita Habib Abdullah, menutup bejana-bejana tempat minum kita. Karena disitulah setan berinteraksi. Namun jika dikatakan, oh kalau begitu orang muslim nggak boleh keluar rumah, oh tetap boleh keluar rumah. Namun ada waktu-waktu yang ditentukan. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru, keluar rumah kita. Bahkan dalam ayat lain di surah Al-Jumu'ah, kalau sudah selesai maka fantashiru fil ard, ya maka bertebaranlah di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi itu karena kita berkeluyuran. Ya ulama-ulama kita itu keluar rumah semua sebenarnya. Ulama-ulama itu bukan tinggal di dalam rumah. Imam Syafi'i keluar untuk belajar kitab firasat. Ya keluar dia sampai ke negeri Yaman karena Imam Syafi'i ya ini orang Quraisy ya, orang Quraisy, orang Mekah, maka dia belajar yang namanya di Yaman. Ketika belajar di Yaman pada saat itu negeri Syam, ketika pulang daripada negeri Syam ternyata dia sudah pelajari semua kitabul firasah ini, dia mau membuktikannya. Dia lihat orang rambutnya begini, tubuhnya begini, wajahnya begini bentuk hidungnya, dia kaitkan dengan kitabnya. Oh, sifatnya buruk ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil sama orang itu. Wahai Syekh, saya lihat Anda dari perjalanan jauh, mampirlah ke rumah. Mampir ke rumah, Syekh saya lihat Anda kelaparan, ini makanan. Syekh saya lihat perjalanan Anda masih jauh, silahkan nginap di rumah. Diusir anaknya keluar rumah supaya Imam Syafi'i bisa tidur di situ. Kata Imam Syafi'i, sepulang dari sini saya akan bakar kitab saya. Karena kitab ini tidak benar mengajarkan. Salah duga saya. Kata kitab ini orang jahat tapi ternyata dia orang baik. 3 malam selesai, pas mau pulang hendak mau membakar, dia pamit. Syekh, saya mau pergi, saya melanjutkan perjalanan dan saya akan membakar kitab saya ini. Kata tuan rumah, tunggu dulu, bayar dulu. Ternyata disuruh bayar, subhanallah. Maka kata tidak jadi dibakar. Ternyata orang buruk betul. Dia tawarin dulu kita baru disuruh bayar di akhirnya. Dia jebak kita diprank ini. Maka subhanallah ada memang firasat-firasat yang benar yang bisa dipelajari namun jangan sampai melenceng daripada agama kita. Termasuk tadi keluar di waktu maghrib itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melarang anak-anak keluar di waktu maghrib. Masya Allah, jazakallah Ustadz Syam. Terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama, Sony. Jamaah ada di rumah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.